Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertanian modern, yaitu urban farming. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Tercinta dengan NPM 016 dari kelas A024. Nah, yang pertama yaitu tentang pertanian modern. Jadi sistem pertanian modern adalah sistem pertanian yang mampu mentransformasikan usaha agribisnis yang tradisional ke usaha agribisnis lebih maju dan modern. Tentu saja menggunakan teknologi yang lebih canggih. Pengertian urban farming. Urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan yang ada di sekitar kota. Urban farming juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Jadi secara sederhananya, urban farming yaitu bercocok tanam atau pertanian yang ada di perkotaan. Urban farming itu berperan besar menyerap cemaran karbon dioksida sekaligus menyediakan suplai oksigen di udara. Jadi semakin banyak yang menerapkan urban farming, juga semakin segar udara yang ada di perkotaan karena bebas dari cemaran karbon dioksida. Manfaat urban farming. Yang pertama, membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R. Yang kedua, menghasilkan udara yang segar bagi kota. Yang ketiga, meningkatkan estetika dan keindahan kota. Yang keempat, mengurangi biaya pengelolaan sampah. Yang kelima, pemenuhan bahan pangan keluarga yang lebih segar. Dan yang terakhir, memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota. Nah, apa sih keuntungan yang didapat dari penerapan urban farming? Jadi yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan pangan. Jadi urban farming itu termasuk strategi yang tepat dalam perkotaan untuk memperbaiki keamanan pangan keluarga. Yang kedua, bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dengan adanya tanaman, dapat mengurangi polusi udara di perkotaan. Jadi sekarang kan kita bisa lihat sendiri bahwa polusi udara di perkotaan itu sangat buruk bagi manusia. Ini dengan penanaman tanaman dan penghijauan itu bisa mengurangi polusi udara di perkotaan. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi stres. Jadi urban farming itu diyakini dapat mendukung relaksasi dan memberikan ruang ketenangan di tengah banyaknya populasi manusia. Yang keempat, mengurangi limbah. Limbah domestik perkotaan itu dapat dimanfaatkan kembali untuk urban farming. Contohnya yaitu air bekas itu bisa digunakan dalam penyiraman tanaman urban farming. Selain itu, plastik-plastik itu bisa dikreasikan sebagai wadah bagi tanaman urban farming. Selanjutnya ada kelebihan dari urban farming. Yang pertama, kedekatannya dengan pasar. Yang kedua, memanfaatkan lahan yang terbatas. Yang ketiga, menggunakan sumber daya kota. Yang keempat, dapat menjadi modal rekreasi. Dan yang kelima, memulihkan serta memperbaiki lingkungan. Nah, urban farming itu memiliki dampak positif. Dampak positifnya yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau. Karena pembangunan perkotaan itu bisa menyebabkan terbitnya ruang-ruang terbuka hijau. Dengan menerapkan urban farming, jadi ada penghijauan kembali dan bisa menjawab krisis ruang terbuka hijau. Yang kedua, bisa menjaga ketahanan pangan. Selain pembangunan perkotaan yang menyebabkan terbitnya ruang-ruang terbuka hijau, pembangunan perkotaan juga bisa mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Jadi menyebabkan kota itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Jadi dengan menerapkan urban farming, masyarakat kota itu bisa menanam sendiri dan memperoleh pangan secara langsung agar bisa menjaga ketahanan pangan masyarakat kota. Yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Karena urban farming itu dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan produktif dan bisa dilakukan oleh siapa saja, serta dapat menunjang kondisi ekonomi. Melalui hasil-hasil penanaman dari urban farming bisa dijual kembali. Nah, selain ada dampak positif, tentu saja ada dampak negatif dari urban farming. Yaitu jika kita melakukan kesalahan dalam praktik urban farming dapat meningkatkan polusi suara dan udara,
banjir serta pemborosan energi, terutama air. Selain itu, jika kita melakukan kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming, juga dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, bagaimana sih langkah-langkah agar urban farming itu dapat berjalan lancar? Jadi yang pertama, memberikan penyuluhan bagaimana cara melakukan keseharian kita dengan benar, sehingga bisa menghindari kesalahan praktik dalam urban farming. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman jika urban farming itu dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan distribusi ke pasar atau swalayan. Macam-macam sistem produksi yang bisa diterapkan dalam urban farming. Yang pertama yaitu vertikultur, wall gardening, hidroponik, dan aquaponik. Vertikultur adalah teknik budidaya secara vertikal. Vertikultur ini termasuk strategi dalam mensiasati keterbatasan lahan. Biasanya yang ditanam itu berupa sayur-sayuran seperti selada, sawi, kangkung, seledri, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada wall gardening. Wall gardening ini termasuk dalam budidaya tanaman vertikal. Tetapi teknik budidayanya ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat penanamannya. Wall gardening ini biasanya penanamannya oleh tanaman hias. Bisa dijumpai sekarang sudah banyak itu di gedung-gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan. Bisa dilihat sendiri, ini ada gambar yang atas itu sistem budidaya vertikultur, sedangkan yang bawah yaitu sistem budidaya wall gardening. Selanjutnya ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Dan terakhir ada aquaponik. Aquaponik ini teknik budidaya produksi pangan, khususnya sayuran, yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan. Jadi aquaponik ini kita bisa memperoleh dua manfaat sekaligus. Kita bisa memproduksi pangan dan juga bisa memelihara hewan air seperti ikan. Nah, ini adalah gambar yang atas gambar hidroponik dan yang bawah merupakan gambar sistem budidaya aquaponik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang pemahaman dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.